Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 16 akan membahas mengenai skenario purchase. Anggota kelompok yang pertama ada saya sendiri yaitu Nabila Putri Ananda dengan CP 082 dan yang kedua yaitu Aulia Zahra Nafal Maas dengan CP 038. Content of this template yang pertama ada pengenalan modul purchase. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul purchase agar lebih mudah dipahami. Yang kedua skenario purchase, menjelaskan mengenai skenario purchase kelompok 16 dengan kode PUR06. Yang ketiga ada daftar vendor, menampilkan daftar vendor. Yang keempat peran anggota kelompok, menjelaskan peran dari masing-masing anggota kelompok. Dan yang terakhir akan melakukan simulasi sesuai dengan peran masing-masing. Kita masuk yang pertama yaitu pengenalan modul purchase. Modul purchase adalah komponen kunci dari manajemen persediaan barang dalam memantau ketersediaan barangnya dan membantu perusahaan menentukan apa yang harus dibeli, berapa banyak yang harus dibeli, dan kapan harus membelinya. Modul purchase menjadikan proses pembelian menjadi lebih efisien dan membantu perusahaan mengurangi biaya suplai, dapat memotong biaya administrasi perusahaan untuk pencetakan dan pengadaan kertas, memotong alur pembelian dan mengurangi human error, sehingga ujungnya akan meminimalkan kerugian. Tingkatkan efisiensi bisnis Anda dengan menggunakan modul purchase dari Odoo. Modul purchase atau biasa disebut juga sebagai modul procurement yang telah terbukti efektif membantu mengotomatiskan seluruh proses procurement perusahaan Anda. Mulai dari membuat purchase order, melakukan proses pemasaran online, menyesuaikan invoice dengan barang yang diterima, melakukan pembayaran secara elektronik, memantau stok barang di gudang, dan tentunya juga bisa melacak pengiriman barang. Dengan demikian, tugas-tugas purchasing menjadi lebih cepat, transparan, dan hemat biaya. Yang kedua yaitu skenario purchase. Untuk memenuhi kebutuhan office chair bagi para karyawan PT Amethyst melakukan open tender untuk menentukan supplier mana yang dipilih PT Amethyst untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Detail dari produk yang dibutuhkan oleh PT Amethyst dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk produknya di sini ada individual workplace dengan kuantiti sebesar 100 dan unit price-nya sebesar 20. Terdapat 3 supplier yang mengikuti open tender tersebut yaitu Azure Interior, Gemini Furniture, dan Ready Mat, sehingga terdapat 3 RFQ pada open tender tersebut. Setelah melakukan review terhadap beberapa aspek dari ketiga supplier tersebut, pada akhirnya PT Amethyst memutuskan untuk menggunakan jasa dari ketiga supplier tersebut. Selanjutnya PT Amethyst menindaklanjuti transaksi dengan membuat purchase order berdasarkan ketiga RFQ yang ada sehingga terbentuk 3 dokumen purchase order. Setelah menerima purchase order tersebut, masing-masing supplier segera melakukan pengiriman produk yang dibutuhkan oleh PT Amethyst. Yang ketiga ada daftar vendor. Berikut daftar vendornya, yang pertama ada Azure Interior, Gemini Furniture, dan Ready Mat. Keempat, peran anggota kelompok. Di sini terdapat beberapa peran kelompok. Untuk yang pertama ada CP038 yang bernama Mira dengan login dan password seperti yang tertera pada gambar. Kemudian yang kelima kita masuk proses simulasi. Untuk yang pertama dimulai dari staff IT yang bertugas untuk create user, setting and configuration, active purchase agreement. Yang kedua dilanjutkan oleh staff purchase yang bertugas untuk create request for quotation with purchase agreement type call for tender. Dan yang terakhir yaitu manager purchase yang bertugas sebagai approval atau validate quotation to purchase order. Mungkin langsung saja kita masuk ke proses simulasinya di Odoo. Oke, sebelumnya terima kasih Nabila. Saya IT. Di sini saya sudah membuat user access yang akan digunakan oleh staff lainnya termasuk Nabila sebagai Julie. Di sini saya juga akan memperkenalkan saya sebagai staff IT dengan CP 038 yaitu Mira dengan akses email sebagai berikut dan passwordnya sebagai berikut. Role-nya adalah administrator dengan tugas create user, setting and configuration, active purchase agreement.
di sini ada Selo, Sela, dan Julie. Juga sebagai user purchase. Untuk tugasnya sendiri, create request quotation with purchase agreement, keep a call for tender. Untuk Pinka sendiri di sini dia sebagai purchase administrator. Tugasnya di sini menyetujui atau validate quotation to purchase order. Nah, kita lanjut. Di sini kita akan membuat akses untuk para staff. Jadi langsung saja kita manage user. Kita bisa melakukannya ke menu setting. Jadi tunggu beberapa saat. Untuk kalian yang belum membuat file spreadsheet yang tadi saya buat, kalian bisa klik new atau membuat secara manual. Tapi jika sudah, kalian hanya perlu klik favorites lalu import records. Nah, di sini file yang bisa dimasukkan adalah Excel dan CSV. Kita coba. Di sini saya belum download filenya, mungkin bisa kita download dulu. Download filenya yaitu bentuk Excel. Di sini file sudah tersimpan, tinggal kita klik, kemudian masukkan. Nah, ini adalah hasil dari import yang sudah kita buat tadi, sesuai. Kemudian langsung saja import. Nah, tadi sudah kita lakukan import. Untuk mengeceknya apakah sudah ada, kita bisa ketikkan 16, yaitu kode kita. Di sini statusnya never connected semua karena memang belum ada login sama sekali. Jadi kita langsung saja ke bagian dari purchase. Selo, Sela, dan Julie, yaitu sebagai user. Ini kita kosongkan saja. Ini jika sudah, kita bisa langsung klik save manually. Begitupun dengan yang lainnya, kita bisa setting.
Jika semuanya sudah diedit, kita bisa menuju ke general setting untuk konfigurasi pada bagian purchase, yaitu purchase agreement kita centang, kemudian langsung saja kita save. Oke. Di sini kita karena kita membuatnya pakai akun admin, di sini kita coba menggunakan akun staff IT karena akan sama saja juga. Emailnya kita masukkan Mira 16. Untuk memudahkan akses juga, langsung cek setting. Kita cek kode 16 apakah sudah masuk. Ternyata sudah. Nah, ini statusnya Mira sudah confirm karena kita sudah melakukan proses login. Jadi dia bisa terdeteksi dengan tanggal sebagai berikut dan jamnya. Sedangkan yang lain belum melakukan proses login. Kemudian kita langsung saja cek konfigurasinya apakah tadi benar. Nah, ini tadi sudah kita lakukan purchase agreement. Terus di sini sudah selesai, jadi kita langsung saja ke menu discuss. Menu discuss kita bisa tambahkan channel hard access purchase 16. Nah, di sini ada. Kemudian untuk direct message-nya kita bisa tambahkan Mira Antasela Pinka Juli dan Selo. Masuk semua di sini, jadi kalian bisa pilih untuk bisa dibaca semua anggota, bisa dengan channel ini grup keseluruhan. Sedangkan jika ingin secara pribadi bisa direct message melalui akun-akun yang sudah ditandai berikut. Oke, kita lanjutkan ke bagian setelahnya. Nah, di sini saya sudah masuk ke user Selo dengan tugas di sebagai user create request session. Nah, kita lanjutkan di sini untuk ke menu purchase.
kemudian kita klik new. Di sini vendor yang kita pakai adalah Azure Interior. Kemudian pada expected arrival-nya kita gunakan di tanggal 25 bulan April. Kemudian untuk produknya di sini kita pilih kuantitinya adalah 100 unit of measure units. Nah, di sini unit price-nya adalah 20 dan selebihnya di sini. Hasilnya untuk proses selanjutnya akan disambung oleh Sela. Jadi kita save manually dulu, kemudian dilanjutkan oleh Sela. Di sini kita lanjutkan ke bagian Sela, yaitu Sela yang bertugas sebagai user purchase juga. Kita langsung saja. Ini untuk RFQ yang tadi sudah dibuat oleh Selo. Jadi kita bisa lanjutkan dengan kita ke bagian alternatif. Tadi kita create alternatif, kemudian untuk vendornya kita gunakan Abigail Peterson, lalu create alternatif. Nah, maka terlihat yang kode sebelumnya, yaitu untuk Azure itu P00228, sedangkan untuk Abigail Peterson adalah P00230. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh CP Julie atau Nabila. Nah, kita lanjutkan dari Sela tadi terkait RFQ. Nah, di sini kita konfigurasi email dulu agar prosesnya berjalan dengan lancar. Di sini email yang kita pakai adalah julie16@emails. Kemudian kita langsung saja ke purchase. Kemudian, nah ini data yang tadi sudah dibuat, yaitu Azure Interior.
dan Abigail Peterson. Kita bisa lanjutkan dengan klik salah satu RFQ yaitu Abigail Peterson, kemudian klik alternatif, lalu create alternatif. Di sini kita bisa gunakan PT Ready-Made. Nah, ini sudah selesai. Di sini kodenya juga langsung terlihat, yaitu P00231. Kemudian untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh Pinka untuk approval validate quotation to purchase order. Nah, di sini kita langsung ke menu discuss, kemudian chat Pinka, tolong dimana yang pesannya adalah untuk mengapprove quotation ke purchase yang telah diorder. Kita kirim. Nah, di sini kita sudah masuk pada bagian Pinka. Kita cek Julie chat apa, tolong approval quotation to purchase order. Oke. Nah, langsung saja kita ke menu purchase. Kemudian kita ambil dari yang pertama adalah Azure Interior. Untuk mengapprove, kita bisa klik confirm order. Di sini kita pilih keep alternatif untuk menyimpan kedua RFQ agar tersimpan semua. Nah, kedua adalah Abigail Peterson. Keep alternatif untuk menyimpan salah satunya. Terakhir adalah PT Ready-Made dengan reference 231 di belakangnya. Kita confirm. Nah, ini prosesnya udah selesai. Maka kita lanjutkan ke discuss. Untuk memberitahu CP Julie, kita beritahunya lebih baik di grup. Agar semuanya tahu.
menyeramkan. Nah, segitu saja skenario dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa di skenario-skenario yang lainnya. Terima kasih.